Tahukah kalian mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu? Januari 1945, perang bagi Jepang sudah bagaikan senja. Para tentara Jepang berbaring lemas di barak sambil membayangkan betapa kuatnya mereka dahulu. Pada bulan Februari juga, ada hal penting yang terjadi, yakni Konferensi Yalta. Pada konferensi ini, Stalin dari Uni Soviet berjanji akan membantu menyerang Jepang, tepat 3 bulan setelah Jerman kalah. 8 Mei 1945, Jerman mendeklarasikan bahwa mereka telah berhenti berperang di Eropa. Dengan deklarasi ini, pertempuran di Eropa telah dimenangkan oleh sekutu. Jepang pun mulai menarik mundur pasukannya dari tempat kritis seperti Cina pada 20 Juni. Namun, Perdana Menteri Jepang, Kantaro Suzuki, mengumumkan bahwa Jepang tetap akan berperang hingga titik darah penghabisan. Dari pengumuman Menteri Kantaro Suzuki mengindikasikan bahwa Jepang sebenarnya telah kalah dalam perang. Namun, mereka lebih memilih menjaga kehormatan daripada menyerah. Sementara itu, pada 5 Juli 1945, Amerika Serikat mengumumkan bahwa Filipina telah merdeka. Amerika pun mulai mengalihkan rencananya untuk mengadakan uji coba teknologi mereka, yakni bom atom. Mereka mau menentukan bangsa Jepang menyerah menggunakan senjata ini. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah pesawat B-29 Amerika terbang tinggi di atas kota Hiroshima. Pesawat ini membawa paket spesial dari Amerika untuk kekaisaran Jepang, dan sekitar 80 orang terkena hantaman paket ini, dan 90% kota hancur. Orang yang selamat dari hantaman ledakan paket ini kelak akan merasakan sakit dari radiasi yang dibawanya. Jepang masih belum mau menyerah sebelum akhirnya Uni Soviet menepati janji menginvasi Manchuria 3 hari kemudian, yakni pada 9 Agustus 1945. Stalin menepati janji yang dibuatnya di konferensi Yalta, dan dia mendeklarasikan perang Uni Soviet melawan Jepang. Tentara Jepang tidak mampu menahan tentara Soviet yang maju karena banyak dari mereka yang dialihkan ke selatan demi menahan Amerika dari Okinawa. Di hari yang sama, Amerika memberikan paket spesial yang kedua, namun kali ini ke kota Kokura. Namun karena kota Kokura kurang terlihat oleh para pilot, mereka mengalihkan rute bom ke kota Nagasaki. Kyoto tadinya juga ingin dijadikan target bom atom, namun ditolak oleh seorang politikus Amerika Serikat, Henry Lewis. Baginya, Kyoto memiliki nilai sejarah yang tak ternilai, mulai dari kuil Buddha dan relik ibu kota Jepang kuno. Dengan waktu yang sangat cepat, Uni Soviet berhasil menguasai Manchuria. Hal ini tentu mengejutkan Jepang karena dalam waktu beberapa hari, Kepulauan Kuril sudah siap untuk diinvasi Soviet. Sedangkan Amerika butuh waktu lama, tahun 1941 sampai 1945, dan belum bisa menginvasi Jepang secara langsung. Hal ini membuat Jepang khawatir Soviet akan melanjutkan invasi hingga ke Hokkaido atau pulau utama di utara Jepang. Nah, politikus Jepang sendiri lebih takut kepada Soviet daripada bom Amerika, karena mereka percaya bahwa Soviet bisa menghancurkan sistem kekaisaran Jepang, seperti yang dilakukan Soviet terhadap Tsar Nicholas II atau Kaisar Rusia dan keluarganya pada tahun 1918. Ini jadi peringatan serius, karena keluarga Romanov memerintah Rusia selama 300 tahun, sedangkan keluarga kekaisaran Jepang sudah memerintah lebih dari 1000 tahun. Jepang memilih menyerah kepada Amerika agar sistem kekaisaran tetap bisa dipertahankan. Mereka lebih memilih alasan yang bisa diterima oleh publik, yaitu karena bom atom. Bom atom ini adalah senjata yang luar biasa dan belum pernah digunakan sebelumnya. Nah, dengan ini, rakyat itu bisa lebih menerima kekalahan karena dianggap disebabkan oleh senjata yang tidak wajar, bukan karena Jepang lemah secara militer. Berita kekalahan Jepang tersebar luas hingga ke Indonesia. Nah, rakyat Indonesia yang sebelumnya berada di bawah pendudukan Jepang sejak 1942 mulai melihat peluang untuk merdeka. Kekalahan Jepang menjadi celah penting bagi para tokoh pergerakan untuk menyusun langkah kemerdekaan. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
dan diwakilkan oleh Jenderal MacArthur. Nah, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan ini lewat radio. Meski demikian, Soviet masih menyerang wilayah Jepang di utara dan juga di Manchuria. Penandatanganan resmi penyerahan Jepang terjadi pada 2 September 1945 di kapal USS Missouri yang kini diperingati sebagai VJ Day di Asia. Nah, setelah itu pasukan Jepang mulai mundur dari negara-negara Asia, seperti contohnya di Filipina. Peristiwa penting terakhir terjadi pada 29 September 1945 saat MacArthur bertemu dengan Kaisar Hirohito. Foto mereka bersama menunjukkan dominasi MacArthur dan menggambarkan perubahan Hirohito yang bukanlah sosok status kaisar, melainkan sebagai sosok biasa. Nah, Perang Dunia II pun resmi berakhir dan membuka babak baru dalam dunia kita.